Hadirin, ayat ini ayat fikih puasa. Tapi pernahkah kita membahas kalau ayat ini ayat fikih puasa, di dalamnya ada beraroma akidah yang sangat dalam dan sangat penting dari sekedar fikih puasa. Dari mana ayat akidahnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Itu orang sebelum kita siapa? Pernahkah kita membahas ayat ini, Pak? Siapa orang sebelum kita yang diwajibkan juga puasa? Saya bawakan riwayatnya dari sahabat Mu'az bin Jabal. Sayyiduna Mu'az, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, Sayyiduna Ibnu Abbas, kemudian imam-imam tabi'in yang mulia, ya, Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim. Baik, siapakah orang sebelum kita yang diwajibkan puasa? Mereka adalah para nabi terdahulu dengan umatnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya punya syariat puasa. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena semua nabi hanya membawa agama Islam. Titik. Itu akidahnya di situ. Tapi nggak boleh sekedar statement, harus ada bukti dan dalil. Karena agama ini tertegak dengan dalil dan burhan dan bukti yang jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muttasif bi jami'i sifatil kamalat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjamin nirat. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, duduknya seseorang dalam majelis ilmu adalah duduk yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, seseorang yang ikut dalam kajian ilmu agama maka akan diampuni dosa-dosanya, akan diberikan rahmat bercurah-curah, serta dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah Ta'ala. Dan malaikat pun berkerumun di majelis kita, serta nama-nama Bapak Ibu akan disebutkan oleh Allah di majelis yang lebih mulia dari majelis kita, serta orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu, sekalipun dia baca satu hadis, satu ayat, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau dia belajar tentang satu bab, satu pembahasan seperti sekarang ini, itu lebih mulia, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Hadirin, tema kita adalah sejarah ayat puasa Ramadan. Jadi di sini akan kita bacakan, kita sebutkan tentang ayat, hadis-hadis, bagaimana sejarah puasa Ramadan berlaku sebelum menjadi hukum baku yang sekarang ini. Tetapi di dalamnya ada perkara-perkara yang sangat penting, melebihi daripada sekedar fikih puasa. Para jamaah, para ulama sepakat dari 30 juz Al-Quran, dari 114 surat, dari 6.600 sekian ayat, dari 1.027.000 huruf Al-Quran, ayat-ayat puasa Ramadan hanya 5.
enggak lebih. Ya. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Cuma 5 saja. Dan ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di tahun kedua Hijriyah di kota Madinah. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah tidak puasa 14 tahunan. Kenapa nggak puasa? Karena ayatnya belum turun. 13 tahun di Mekah dan 1 tahun pertama di Madinah. Itu baginda Nabi dan para sahabat mulia belum menjalankan ibadah Ramadan. Ya, jangankan puasa, sholat aja belum ada 10 tahunan di Mekah. Sholat itu setelah baginda Nabi di Isra Mi'raj kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini ayat diturunkan setelah baginda Nabi berdakwah 10 tahun atau 11 tahunan. Jadi selama 10 tahun, 11 tahun Rasulullah dan para sahabat tidak puasa, tidak sholat. Nanti setelah beliau Isra dan Mi'raj, naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat 5 waktu, baru beliau mulai sholat. Itu pun kiblatnya bukan menghadap ke Ka'bah, menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi para sahabat pernah 14 tahun tidak puasa dan Nabi SAW. Kenapa? Ayatnya belum turun. Baru deh tahun kedua Hijriah ayatnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih ayatnya. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Hadirin, ayat ini ayat fikih puasa, syariat puasa. Mungkin pernahkah kita membahas secara detail satu ayat ini dulu, Pak? Sebelum kita masuk 184, 185. Ya. Ini nanti kalau adzan Isya siapa pengurusnya nih Pak? Kalau adzan Isya gimana teknisnya? Adzan dulu apa dilanjut dengan tanya jawab apa gimana? Adzan dulu terus lanjut sebentar. Ya, gitu ya. Khawatir waktunya nggak cukup. Ini materinya cukup banyak. Ya kan? Adzan tinggal setengah jam lagi itu. Adzan Isya ya kan? Baik. Hadirin, ayat ini ayat fikih puasa. Tapi pernahkah kita membahas kalau ayat ini ayat fikih puasa, di dalamnya ada beraroma akidah yang sangat dalam dan sangat penting dari sekedar fikih puasa. Dari mana ayat akidahnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Itu orang sebelum kita siapa? Pernahkah kita membahas ayat ini, Pak? Siapa orang sebelum kita yang diwajibkan juga puasa? Saya bawakan riwayatnya dari sahabat Mu'az bin Jabal. Sayyiduna Mu'az, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, Sayyiduna Ibnu Abbas, kemudian imam-imam tabi'in yang mulia, ya Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim. Baik, siapakah orang sebelum kita yang diwajibkan puasa? Mereka adalah para nabi terdahulu dengan umatnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya punya syariat puasa. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena semua nabi hanya membawa agama Islam. Titik. Itu akidahnya di situ. Tapi nggak boleh sekedar statement. Harus ada bukti dan dalil. Karena agama ini tertegak dengan dalil dan burhan. Dan bukti yang jelas. Baik. Saya buka aja nih. Dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Saya scroll down. Ini kitab asli dalam kitab digital.
punya Imam Ibnu Katsir. Saya nggak usah buka tafsir yang panjangnya hampir 2 meter Pak, tafsir Maraghi, ataupun yang 1,5 meter, tafsir Tobari, ataupun tafsir Ruhul Ma'ani yang segini panjangnya, punya Syekh Abdurrahman Al-Alusi. Cukup Ibnu Katsir aja yang segini. Baik, coba kita lihat. Beliau katakan, waqad kana fi ibtida'il Islam, sungguh pada permulaan Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka apa? Yasumuna, para nabi sudah berpuasa itu. Yasumuna, para nabi berpuasa, mereka punya syariat puasa. Min kulli syahrin, setiap bulannya, salasata ayyamin, 3 hari. Ini puasa nabi terdahulu. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena semua nabi hanya membawa agama Islam. Summa nusikha dzalik, kemudian diganti dengan syariat Islam yang paripurna. Ini Islam penyempurna. Dari Islamnya terdahulu. Sekalipun Nabi Musa dengan Tauratnya membawa agama Islam. Sekalipun Nabi Isa dengan Injilnya, itu agama Islam. Mereka mengklaim Yahudi dan Nasrani sebagai agama setelah mereka merubah-rubah ayat Allah. Makanya ahli kitab diklaim oleh Allah sebagai orang kafir masuk neraka kalau tidak bertobat. Lihat Pak, ayat tentang fikih puasa, tapi pembahasannya sangat strict. Yang paling gampang aja tuh ayatnya, ahli kitab Yahudi dan Nasrani kalau tidak bertobat, kata Allah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ayat ke-6-nya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, serta orang-orang musyrik, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah dewa-dewa, fi nari jahannam khalidina fiha, berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk ciptaan. Hadirin, coba kita lanjut dulu. Ya. Kita buka sekarang riwayatnya tadi daripada sahabat Muaz, dari Abdullah bin Mas'ud. Ayatnya mana tadi? Ya, sebentar. Nih. Ya. Yang tadi itu, waqad kana fi ibtida'il Islam, pada permulaan Islam sungguh mereka berpuasa setiap bulannya 3 hari. Para nabi sudah ada syariat puasa 3 hari. Ini pun diadopsi oleh Allah dan Rasulnya menjadi puasa sunnah kita. Puasa apa namanya? Ayyamul bid. Itu puasa Nabi terdahulu. Cuma puasa Senin Kamis aja Pak, bukan adopsi dari syariat Nabi terdahulu. Puasa yang paling afdal apa? Dari puasa sunnah. Puasa Daud. Itu syariatnya Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Musa dengan Bani Israilnya punya syariat puasa. Di antaranya apa? Kenapa mati? Di antaranya apa? Puasa tanggal 10 Muharram, yang namanya hari apa? Asyura. Itu puasanya para Yahudi, puasanya Nabi Musa dan para Bani Israel. Diadopsi oleh Allah dan Rasulnya menjadi puasa sunnah kita. Kenapa? Satu, semuanya membawa ajaran Islam. Hanya saja Islamnya Nabi Muhammad ini Islam paripurna, penyempurna, dan Islam yang terakhir. Baik, hadirin, kita lihat riwayatnya dari siapa? Para nabi punya syariat puasa 3 hari. Dari sahabat Muaz bin Jabal, dari Abdullah bin Mas'ud. Ini para ulama sahabat, apalagi Muaz bin Jabal, termasuk imamnya di kalangan para sahabat. Ya, termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahli fikihnya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dan hadisnya. Kemudian para ulama tabi'in, Imam Atha, Imam Qatadah yang tadi saya sebutkan, Imam Dhahak bin Muzahim. Mereka berkata, apa mereka katakan? Lam yazal hadha masyru'an, puasa 3 hari ini sudah disyariatkan min zamanin Nuh, paling tidak itu riwayatnya sejak zaman Nabi Nuh, ila anna sakhallahu dzalika bisyam syahri Ramadan, sampai Allah gantikan puasa 3 hari menjadi hukumnya sunnah, diganti dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi umat Islam sekarang aja nih yang ada syariat puasa Ramadan, yang sebelumnya puasanya minimal 3 hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Saya mau bilang begini, ya. Sekarang kita buktikan mana para nabi itu yang mempunyai yang mereka adalah beragama Islam. Mana dalilnya itu? Yang pertama, Nabi Adam beragama Islam dan seluruh nabi beragama Islam ada dalam surat Al-Hajj. Surat ke-22 pada ayatnya ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan, dengan sebenar-benar kesungguhan. Huwajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah tidak jadikan Allah tidak menjadikan amalan agama ini jadi beban. Salat kita, puasa kita, zakat kita, tahajud kita, ya, haji umrohnya tidak jadi beban. Itu semuanya menjadi kemuliaan bagi kita semua. Kalau kita makin taat, makin takwa, menjadi kemuliaan kita, enggak jadi beban. Pakai jilbabnya yang panjang-panjang, bahkan ada yang pakai cadar, mukanya itu ditutup, tidak jadi beban. Itu untuk meninggikan derajat daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri di hadapan Allah. Enggak pernah ada satu riwayatnya orang yang tidak sujud ruku kepada Allah berbahagia di akhirat. Enggak ada riwayat. Mau sehebat apa dia kekayaannya, mau sehebat apa dia punya pemerintahannya, mau sehebat apa dia punya kegantengan tubuh, kekuatan tubuh dan kegantengan wajah dan kecantikannya, nggak pernah ada riwayatnya. Justru yang ada riwayatnya, orang dengan kekuasaan dan pemerintahannya tidak taat kepada Allah, Allah laknat kayak Fir'aun. Orang dengan harta bendanya tidak taat sujud ruku kepada Allah, Allah laknat seperti Qarun. Betul? Orang dengan sains dan teknologi pada zamannya seperti kaum Ad dan kaum Samud, kaum Saba, dengan teknologi arsitekturnya, teknologi perkebunan pertaniannya, tidak rukuk sujud kepada Allah, Allah laknat mereka. Tapi lawanannya ada. Orang yang taat kepada Allah, punya pemerintahan sangat hebat. Bahkan kendaraannya angin dan awan. Berbahagia di sisi Allah siapa? Sayyidina Sulaiman, Nabi Yusuf, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini para penguasa dan orang-orang kayanya. Tapi surganya sudah dijamin. Kenapa? Bukan karena kekayaan dan kekuasaannya, tapi semuanya, mau kaya mau miskin, asal mereka sujud dan rukuk kepada Allah, pasti bahagia. Baik, hadirin, kita lanjutkan dulu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak jadikan amalan agama ini jadi beban. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian Ibrahim. Apa kata Allah selanjutnya? Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah sudah memberi nama kepada kalian semua orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Nabi Adam. Min qablu, sejak zaman dahulu, ai zamani Adam alaihissalam. Wa fi hadza, dan juga umat Islam terakhir ini dalam Al-Qur'an. Wa fi hadza, dan dalam ini maksudnya Al-Qur'an. Umat Islam ini terakhir juga Allah sebut sebagai muslim. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh punya syariat puasa karena beliau orang Islam. Mana keterangannya? Pak, siapa yang tidak meyakini apa yang saya bacakan ini, sholatnya gugur, puasanya gugur, haji umrahnya gugur, bisa jadi murtad itu. Makanya ini ayat, saya katakan ayat fikih puasa, tapi di dalamnya kandungan akidah. Yang kedua, Nabi Nuh, beliau beragama Islam, membawa syariat Islam, menjadi orang muslim. Kita buka suratnya, surat Yunus, surat ke-10 pada ayatnya ke-72. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata di sini, fa in tawallaitum, wahai umatku, kata Nabi Nuh, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, maka aku tidak pernah minta upah dari kalian. Apa kata Nabi Nuh? In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah ganjaran kepada aku hanya Allah. Wa umirtu, kata Nabi Nuh, dan aku diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Baginda Ibrahim, apalagi Sayyidina Ibrahim, sebagai kakeknya para nabi Bani Israel yang jumlahnya ribuan, yang diklaim oleh Yahudi, the prophet of Abraham is Jews, ataupun seorang Christian gitu, itu dibantah oleh Allah Ta'ala. Ya, Nabi Ibrahim, Pak, Nabi Ibrahim ini punya istri 2.
Istri pertama dari Bunda Sarah. Punya anak namanya siapa? Ishak. Dari istri kedua punya anak, istri kedua namanya siapa? Bunda Hajar. Anaknya siapa? Ismail. Dari keturunan Ismail ini nggak ada nabi kecuali terakhirnya Nabi Muhammad. Tapi dari keturunan Ishak inilah nabinya para Bani Israel. Ishak punya anak Yakub. Yakub nanti punya anak Imran, Yahuda, Bunyamin. Bunyamin itu saudaranya Nabi Yusuf. Yusuf dan fulan-fulan. Nanti dari keturunan ini lagi, dari keturunan Yahuda ada lagi yang disebut dengan, yaitu dari keturunannya ada Musa, ada Harun, ada Ilyas, sampai Isa bin Maryam. Semua dari sini. Nah hadirin, para Yahudi dan para Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim adalah beragama Yahudi dan Nasrani. Allah bantah. Dan ayatnya tidak susah, grammar bahasa Arabnya. Karena Allah ingin menjelaskan masalah akidah. Baik, para jemaah kita lihat dalilnya. Kita buka sekarang Ali Imran surat ketiga pada ayat ke-67. Bantahan Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan agama Islam. Sekalipun kalian dibunuh, kata Nabi SAW. Makanya saudara kita di Palestina, mereka orang yang paham agama. Ya, mereka mati dalam berjuang nggak masalah. Justru kematian mereka jauh surganya sama surga kita, Pak. Mereka bersimbah darah dalam mempertahankan tanah leluhur mereka, ya, dalam memperjuangkan Islam. Para jamaah dirahmati Allah, kita lihat apa itu? Nabi Ibrahim, Ali Imran 67. Allah firmankan, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Ayatnya jelas banget. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, wala Nasrani, bukan juga agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau orang yang hanif, orang yang berakidah lurus, beragama lurus, tidak belok-belok, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, bukan juga baginda Ibrahim sebagai orang musyrik, bukan, beliau orang muslim. Bahkan cucunya pun disebut oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 132, yaitu Nabi Yakub, cucunya. Ya, Yakub anak dari Ishak, Ishak anak dari Sayyidina Ibrahim. Coba kita lihatnya Al-Baqarah 132-nya. Allah berfirman di sini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat, yaitu Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Jadi Nabi Yusuf kepada Nabi Ibrahim itu buyutnya itu. Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, buyutnya itu Nabi Ibrahim. Ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah pilih agama ini, agama Islam untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali muslim. Ini bapak dan cucunya para Bani Israel. Baik. Kemudian siapa lagi? Contohnya Nabi Musa dengan Tauratnya. Bukan Yahudi, muslim. Kita buka dalilnya. Semuanya Al-Quran saya bawakan, bukan dari hadis. Yaitu dalam surat Yunus, surat ke-10, pada ayatnya ke-84. Waqala Musa, dan telah berkata baginda Musa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa satu-satunya Nabi yang kisahnya dalam Al-Quran paling banyak, melebihi daripada kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Nabi Musa paling banyak karena beliau punya nilai khusus di hadapan Nabi. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, siapa yang menasihati Nabi ketika dapat perintah sholat 50, turun lagi 40, turun lagi 30, siapa yang? Sayyidina Musa alaihissalam. Baik, hadirin, lihat ini. Wa qala Musa, dan berkata Sayyidina Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka mesti kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul kamu orang-orang muslim. Inilah Bani Israel yang dikejar oleh ribuan tentara Fir'aun dan Fir'aun melewati Laut Merah, yang Laut Merah terbelah dengan izin Allah.
para Bani Israel Muslim melewati itu semua. Bukan agama Yahudi mereka. Agama Yahudi setelah tersesatnya mereka merubah-rubah menjadi ajaran Yahudi dan Nasrani. Para jamaah, kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf. Ya, Nabi yang paling ganteng, Nabi yang paling handsome. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Innahu utiya syatru jamalid dunya." Nabi Yusuf diberikan kegantengan orang sedunia, setengahnya milik beliau. Setengahnya lagi dibagi-bagi untuk bapak-bapak. Makanya ada yang dapat berapa persen, berapa persen. Kenapa? Setengahnya udah diambil semua oleh siapa? Sayyidina Yusuf. Kita buka dalam surat Yusuf, surat ke-12. Apa perkataan Nabi Yusuf? Saya orang Muslim. Coba lihat. Ya, ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, Tuhanku, sungguh engkau telah memberikan kerajaan ini semesir. Beliau menjadi penguasa Mesir setelah Al-Aziz, ya. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi diantaranya bisa menakwilkan, mengartikan mimpi, yaitu Nabi Yusuf ini sebagai mukjizat beliau. Ya, Nabi Yusuf punya mukjizat mengartikan mimpi. Dalam kitab Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'in terkenal, di situ ada disebutkan tentang takwil mimpi secara Islam, bukan primbon, tapi ada, ya. Karena Rasul pun pernah menjelaskan dalam hadis-hadis sahih. Seperti Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasul, saya mimpi dapat susu, minum susu." Kata Rasul, "Mimpi minum susu adalah ilmu agama." Jadi siapa yang masa belajarnya minum susu, dia akan mendapatkan ilmu agama yang baik. Gitu. Dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan dulu. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah ya Allah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tawaffani muslima. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan ikut sertakan aku ya Allah menjadi orang-orang soleh. Masya Allah. Kurang soleh apa Nabi Yusuf? Begitu tawadunya beliau sampai minta digolongkan menjadi orang soleh. Kita yang kesolehannya belum dijamin, nggak pernah berdoa begini. Bahkan ada di antara kita, aneh lebih soleh dari ente, aneh lebih nyunah dari ente. Ini Masya Allah, ya. Nabi Yusuf aja tawadu banget. Ya Allah, jadikan saya orang soleh. Baik, hadirin, coba kita lihat lagi. Sekarang Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, surat ke-27, perkataan Ratu Bilqis ketika beliau datang ke Palestina untuk menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman, lalu beliau berkata, saya masuk Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman yang sudah Islam sebelumnya. Lillahi rabbil alamin. Karena Allah Tuhan semesta alam. Ini kita buka ayatnya. Ayat ke-44, surat An-Naml, surat ke-27. Saya baca terakhirnya saja itu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dan aku masuk Islam, berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman yang sudah masuk Islam sebelumnya. Lillahi rabbil alamin. Karena Allah Tuhan semesta alam. Termasuk Nabi Isa dengan Injilnya. Ada beberapa orang pengikut setia Nabi Isa yang namanya apa disebutkan dalam Al-Quran? Hawariyun. Pengikut setia Nabi Muhammad namanya apa? Sahabat. Kalau pengikut setia Nabi Isa, Hawariyun. Mereka penerima ajaran Injil pertama kali. Mereka berkata, kami orang Muslim, bukan Nasrani. Ini akidah kita, internal kita. Sekalipun dalam konteks kebangsaan, bernegara, wajib kita menghormati mereka. Mana dalil wajibnya? Lakum dinukum. Tapi dalam akidah kita tidak boleh menyatakan semua agama masuk surga. Tidak boleh. Kalau Anda punya keyakinan begitu, batal iman Anda, Pak. Pakai logika saja. Kalau ada seorang yang meyakini semua agama masuk surga, berarti dia meyakini dan meridhoi Tuhan yang disembah oleh agama A, agama B, agama C. Itu kan menyekutukan Allah. Ada Tuhan anak, ya, ada Tuhan dewa, Brahma, dan macam-macamnya. La haula wala quwwata. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, Inna rabbakum ghayur.
Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pencemburu kalau Allah diduakan untuk ketuhanannya. Ya, sekarang kita buka nih Nabi Isa dalam surat kelima Al-Maidah ayatnya ke-111. Baginda Isa bin Maryam, ya, ketika Allah firmankan, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah, ini kan ayat sebelumnya tuh, id qalallahu ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Isa, udkur ni'mati alaik, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau. Ini ayat sebelumnya nih, ayat 110-nya. Wa ala walidatik, dan nikmat yang aku berikan kepada ibumu. Id ayyatuka biruhil qudus, ketika aku kuatkan kamu dengan roh kudus. Tukallimun nas fil mahdi wa kahla, engkau bisa ngajak ngomong padahal masih bayi. Ngajak ngomong orang dewasa. Apa kamu? Aku Isa bin Maryam. Cuma para Yahudi dengarnya ana ibnullah, saya anak Tuhan. Padahal Nabi Isa berkata, ana abdullah, saya hamba Allah. Baik, udah. Kita masuk pada ayat ini, poinnya, 111-nya. Wa id auhaitu, dan ingatlah ketika aku berikan ilham, berikan petunjuk, ilal hawariyin, kepada para pengikut Isa bin Maryam. Yaitu siapa namanya? Hawariyun. Ini orang-orang setia Nabi Isa. Makanya Pak, demi Allah Nabi Isa akan turun sebentar lagi ke dunia ini. Karena beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Yahudi. Sekarang beliau hidup di langit kedua. Pernah ditemui oleh Nabi di langit kedua dalam rangka Isra dan Mi'raj. Saya bisa buktikan itu dengan dalil Al-Quran dan hadisnya. Insya Allah. Ya. Bahkan nomor hadisnya pun saya masih ingat itu. Ayatnya pun kita ingat. Baik. Hadirin, ya Pak, Anda sudah pernah belajar tentang peristiwa akhir zaman belum? Bahwa kita akan kedatangan satu pemimpin sedunia namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti pengawas pemerintahnya siapa? Nabi Isa. Saya sih berharap Nabi Isa datang bulan depan ke Pak. Ya karena masih ada pesawat terbang, masih ada WA. Gitu. Warga Tebet, Imam Mahdi udah datang nih, cepetan pergi baiat ke Damaskus, kan gitu. Ya, semoga cepat ya Pak begitu. Tapi kalau belum ada ya udah kita imani takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau datang segera itu enak banget tuh Pak. Karena masih ada alat-alat canggih. Kalau nggak ada lagi nanti kita naik kuda itu ke Damaskus berbulan-bulan ke Palestina itu. Karena pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa bukan di Madinah dan Mekah lagi. Tapi di Damaskus, di Palestina. Namanya negeri Syam. Baik, kita baca. Wa id auhaitu, dan ingatlah ketika aku berikan petunjuk, berikan ilham kepada hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan Rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kata penghafal Injil, kami orang muslim. Makanya banyak pendeta yang mendalami Injil makin melihat kerancuannya dan masuk Islam. Tapi kalau orang Islam makin mendalami Al-Quran, makin mendapatkan kesejukan. Karena tidak ada kontradiksi di dalamnya. Mereka selalu merevisi cetakan terjemahannya itu. Dari tahun 60, tahun 70 sampai kemarin direvisi terus. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, okelah itu akidah mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi internal akidah kita, semua nabi beragama Islam, dari situlah mereka punya syariat puasa, punya syariat sholat. Bisa kita buktikan dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil, dalam waktu semalam Rasul diberjalankan dengan buruknya sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Sebelum naik ke langit pertama, Rasulullah ngapain dulu Pak? Halo, ini nggak pernah ikut peringatan Isra Mi'raj kah? Ngapain dulu? Sholat dulu sama siapa? Sama para nabi. Para nabi jadi makmum, Nabi Muhammad jadi imam. Kan belum ada perintah sholat Ustadz. Iya, Nabi Muhammad mengikuti cara sholatnya Nabi Ibrahim terdahulu. Kenapa? Para nabi semua punya cara sholat. Cuma mereka dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kan para nabi udah mati. Allah maha mudah, maha hebat, maha gampang bagi Allah Ta'ala ya untuk menghadirkan roh mereka dan diimami oleh Sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari Muslim. Makanya Pak,
Oke, saya jalan-jalan sedikit nih. Kita buka nomor 6000 sekian, hadisnya Sahih Muslim. Nabi Musa saja sampai sekarang di kuburnya sholat, Pak. Saya tanya, sebegini Anda sering ngikut majelis taklim, udahkah mendengar hadis tentang Nabi Musa sholat di kuburnya? Saya buktikan sekarang. Nabi Musa sholat di kuburnya bukan sholat wajib, tapi sholat untuk berenak-enaknya para nabi di alam kubur. Banyak hadisnya itu. Kata Rasul, innal anbiya yusallun fi kuburihim. Para nabi sholat di kuburnya. Kenapa? Karena mereka semua orang Islam punya syariat sholat. Cuma sholatnya bukan 5 waktu. Sholatnya zuhur saja. Nabi Ibrahim punya sholat isya saja. Nabi Musa punya sholat siang saja, begitu. Nah, coba ya kita lihat nih. Ya, saya buka yang paling gampang saja. Dalam Sahih Muslim. Saya tulis dulu rumus bahasa Arabnya. Kalau nggak ditulis dia tidak keluar nanti kitab dan nomornya. Nah, itu sudah ada 6306. Apa kata Nabi? Marartu bi Musa. Saya melewati ala Musa, bukan bi, maaf. Saya melewati ala Musa. Saya melewati kuburan Nabi Musa. Lailata usriya bi. Pada malam beliau di Isra Mi'rajkan. Endal Katibil Ahmar. Yang mana kuburannya berada di tumpukan tanah merah. Ahmar, tanah merah. Wahuwa qa'imun yusalli fi qabri. Yang mana Nabi Musa tetap menjalankan sholat fi qabrihi, di kuburnya. Sahih Muslim. Para jamaah dirahmati Allah. Itu diantaranya Nabi Isa berkata, para pengikutnya, kami orang Muslim. Makanya endingnya coba kita lihat, Pak. Ending dari akidah semua Nabi membawa agama Islam, dan agama di sisi Allah cuma Islam. Coba ini saya tuliskan di sini tuh. Ini tadi udah saya terjemah semuanya. Adam, ya, kok Sya'ban sih? Nih, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Sulaiman. Nomor 8. Endingnya lihat, tidak kontradiksi, cocok semuanya. Apa kata Allah dalam Ali Imran 19? Inna dina indallahil, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Allah yang mengutus Adam, yang mengutus Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Allah yang mengutus semua nabi, dan Allah yang mengklaim. Siapa bilang kalau ada agama selain Islam? Nih coba kita lihat Ali Imran ayat 19 tuh. Inna dina indallahil Islam. Mana sih? Ya sabar ya Pak, karena emang harus di scroll up, scroll down kayak begitu. Karena kita ngajinya pakai kitab digital. Sebab kalau saya pakai kitab fisik begitu, kan Anda tidak bisa menikmati huruf bahasa Arabnya. Cuma saya doang di sini. Makanya tadi saya bilang sama pengurus, sediakan proyektor. Biar apa yang saya ucapkan bisa Anda buktikan, bisa Anda lihat. Coba kita lihat. Ayat 19-nya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya apa? Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Karena permusuhan tuh ahli kitab. Mereka tidak menerima yang demikian. Baik. Kemudian yang ke-9-nya hadirin. Ini lebih strict lagi. Apa yang ke-9? Penolakan Allah Ta'ala bagi selain Islam. Ditolak mentah-mentah oleh Allah. Aku tidak pernah menciptakan, aku tidak pernah mengutus agama selain Islam. Makanya Pak, Islam dengan para nabi lebih mulia siapa? Lebih mulia Islam. Kenapa? Karena para nabi dikorbankan oleh Allah untuk kejayaan Islam. Sampai Nabi Zakaria digergaji, sampai Nabi Muhammad dilempari batu oleh penduduk Taif. Ya, coba kita lihat nih Ali Imran 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dan siapa orang yang memilih menganut agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya.
Saya ngartikannya pakai grammar bahasa Arab tuh, pakai selama-lamanya. Kalau anda lihat di terjemahannya, nggak ada selama-lamanya. Ya, tapi kalau kita ngartikan pakai nahu sorobnya, falai yuqbala minhu, siapa yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka akan menjadi orang yang sangat merugi. Baik, nah hadirin, ini diantaranya Al-Baqarah 183. Tahun kedua Hijriah diturunkan, mulailah umat Islam berpuasa. Masih ada banyak Pak, ayatnya 4 lagi nih, udah Isya sekarang. Gimana? Ya udah, adzan dulu deh. Udah Isya belum? Ya, silakan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله Baik, hadirin. Jadi 183 Al-Baqarah, semua nabi ada syariat puasa,
Karena apa? Karena mereka orang Islam. Makanya para jamaah yang kita sudah mendapat hidayah Islam ini, jagalah keindahan Islam. Jangan sampai Islam dalamnya cuma tumpukan sampah aja, keributan-keributan saja di dalamnya. Ya, ini Islam kita adalah the last train, kereta api terakhir nih Pak. Supaya orang-orang yang non-muslim bagaimana ikut ke gerbong kita. Tentunya dengan kita bebenah akan internal umat Islam. Jangan umat Islam ribut terus gara-gara masalah perbedaan pendapat saja. Harus saling dewasa dalam masalah ini. Ya, baik. Sekarang kita masuk 184-nya. Hadirin, 184 adalah kewajiban puasa pada awal Islam masih berupa pilihan. Belum secara jazm, masih boleh milih. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, siapa yang kuat puasa tapi tidak mau puasa boleh. Fidyatun, cuma bayar fidyah. Ya, ta'amu miskin, kepada satu orang fakir miskin. Wa man tatawwa'a khaira, ya, faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Tapi kalau dia mau bayar kepada 2 orang, 3 orang fakir miskin tidak apa-apa. Tetapi kata-katanya dari Allah, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa lebih baik lagi. Kita buka hadisnya dari sahabat Mu'az bin Jabal yang tadi, riwayat daripada Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya, ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Bahkan Syekh Albani pun kalau kita buka kitabnya, beliau katakan hadis ini sahih. Nih, nomor 507. Tuh ada tuh. Qala Albani, berkata Syekh Albani, sahih hadisnya. Ya. Apa kata sahabat Mu'az? Ketika Al-Baqarah 183, 184 diturunkan, maka faman syaa ayyasum shoma. Siapa yang mau puasa, silakan puasa. Sebentar. Nih. Fakana man syaa ayyasum shoma. Yang mau pilih puasa, silakan. Ya Rasul, saya badan sehat. Besok saya nggak mau puasa. Boleh. Tapi bayar fidyah. Karena masih berupa pilihan. Tahun kedua Hijriah, puasa masih berupa pilihan. Wa man syaa yuftir, dan siapa yang tidak mau puasa, mau berbuka, wa yut'im, boleh, tetapi wa yut'im kulla yaumin miskinan, tetapi ngasih makan kepada fakir miskin 1 orang. Ajza'ahu dzalika, yang demikian mencukupi. Hadza haulun, ini berlaku 1 tahun. Kemudian diganti hukumnya oleh Allah dengan Al-Baqarah 185. Turunnya 185 Al-Baqarah menghapus pilihan puasa. Nggak boleh pilih-pilih. Padahal dulu boleh milih, sekalipun badannya sehat. Ada yang bilang, Pak Ustadz, coba belum diganti hukumnya ya. Enak banget tuh, berarti kita boleh milih. Tidak, tapi sudah diganti dengan Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk, ya, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Apa firman Allah selanjutnya? Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Siapa yang menyaksikan datangnya 1 Ramadan, falyasumhu. Sekarang wajib puasa, tidak boleh pilih-pilih lagi, kecuali ada orang-orang yang mengalami uzur, di antaranya 10 orang. Yaitu apa? Orang wanita, orang sakit, musafir, wanita haid, nifas, anak kecil, hamil, menyusui, orang gila, orang tua renta, sama non-muslim. Ya, tetapi nanti ada konsekuensi mengkodok ataupun bayar fidyah. Nah, 185 Al-Baqarah ini menghapus hukum yang berupa pilihan. 186 hadirin tidak berbicara masalah fikih puasa. Tapi kenapa Allah letakkan di tengah-tengah ayat puasa? Di antara 185 sampai 187. 186 tidak bicara masalah fikih puasa. Tapi masalah urgensi berdoa di bulan suci Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menerima, mengijabah doa orang yang berdoa. Makanya hadirin, di bulan suci Ramadan nanti semoga kita panjang umur, sehat afiat, zahir batin, ya. Berdoalah, habis-habisan berdoa untuk akhirat kita, untuk hajat dunia kita. Yang terakhir 187.
187 Al-Baqarah hadirin, ayat ini Allah turunkan untuk menghapus cara puasa. Kenapa? Karena mulai puasa itu sejak tidur malam, bukan dimulainya sejak makan sahur. Jadi ketika tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan, belum ada syariat makan sahur. Umat Islam kalau habis sholat taraweh, pulang ke rumah tidur, udah wajib puasa. Baik, sekarang kita buktikan hadisnya. Riwayat Imam Bukhari dalam syamilahnya di sini nomor 1818. 1816, maaf. Dari sahabatnya yaitu Bara bin Azib menceritakan tentang kisah Qais bin Sirma al-Ansari. Saya tulis dulu bahasa Arabnya. Nih. Oh, kok 1900? Maaf. Yang 1800 aja. Yang hurufnya gundul aja. Ini kan hurufnya gundul. 1816 dalam Sahih Bukhari. Ceritanya begini. Hadirin, jadi puasa ketika diwajibkan tahun pertama di Madinah, ya, pertama kali diwajibkan pada tahun kedua, ya, maka puasanya itu dimulainya sejak tidur malam. Belum ada syariat makan sahur. Adalah sahabat Qais bin Sirma al-Ansari, beliau kana shaiman berpuasa. Falamma hadaral iftar, tatkala waktu berbuka tiba, ata imra'atahu, beliau datang kepada sang istri bertanya, "Aindaki ta'am?" Wahai ibunya anak-anak, ada makanan enggak? Udah adzan maghrib nih. Qalat, sang istri menjawab, "La, enggak ada, Bang. Sebentar ya, walakin antolik, sebentar, fatlubulaka, saya siapin deh." Akhirnya si suami namanya Qais bin Sirmah menunggu sang istri di sofa, katakanlah di tempat duduk begitu. Karena siang harinya wa kana yaumahu ya'mal, siang harinya dia kerja keras, faghalabathu ainah. Sambil nunggu istri buatin makanan udah maghrib, dia ketiduran. Sekalipun tidurnya nggak sengaja, itu udah wajib puasa lagi. Faja'at imra'atuhu, maka istrinya datang bawa makanan. Falamma ra'athu, tatkala sang istri melihat suaminya tidur, qalat, sang istri berkata, "Khaibatun laka." Aduh abang, kok udah tidur sih? Kan kalau udah tidur nggak boleh makan minum, nih percuma makanan saya buatin. Akhirnya beliau 12 jam belum makan, gara-gara tidur maghribnya itu, sampai subuhnya belum makan, udah 24 jam, sampai besoknya lagi. Kita lihat, falamman tasofan nahar, maka tatkala siang harinya, udah 30 jaman, perutnya kosong, keroncongan kayak begitu. Ghusya alaih, jatuh pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi, maka diceritakanlah kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, cara puasanya sangat berat. Kalau mulai puasanya sejak tidur malam." Nabi pun merasa kasihan. Kalau Nabi kan biasa, Pak. Beliau tidak makan minum 3 hari 3 malam itu biasa, tetap tegar. Makanya Nabi punya puasa khusus, namanya puasa apa? Wisol, puasa sambung menyambung. Senin puasa, sekarang ini nggak berbuka, malamnya puasa lagi. Besok Selasa puasa, malam Rabunya puasa. Rabunya puasa, malamnya begitu. Dan beliau tidak merasa lapar. Baik, hadirin. Kemudian, karena Rasul berharap dirubah cara puasanya, Allah turunkan Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Malam hari boleh kalian bercampur. Sampai kepada wakulu washrabu. Silakan makan minum terus. Sampai terbitnya minal fajri, fajar sodik, adzan subuh. Kata Imam Bukhari, dengan diturunkan ayat ini, fafarihu biha farhan syadida, para sahabat bersuka cita, bergembira. Kenapa? Karena cara puasanya udah berubah. Yang tadinya tidur malam udah wajib puasa, sekarang berubah sejak adzan subuh. Dari situlah mulai syariat makan sahur ada, yaitu mulai tahun ketiga Hijriah. Sampai hari ini, sampai kiamat tidak berubah lagi. Para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya sekelumit tentang sejarah ayat Ramadan. Dan masih ada 25 hari lagi menjelang 1 Ramadan. Siapa di antara bapak, ibu, anak, istri kita yang masih punya hutang puasa, masih ada kesempatan untuk mengkodok. Siapa yang sampai 1 Ramadan masih ada puasa tahun kemarin hutangnya tidak dikodok, dia terkena hukum berdosa. Kemudian dia terkena fidyah 1 liter 1 harinya, dan juga dia wajib mengkodok setelah Ramadan, ditambah dengan puasa tahun ini kalau ada. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
kekurangan mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan sama-sama baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.